Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wiwin Winarsi dengan NIM 501192904 pada pembelajaran studi komparatif pendidikan dasar. Ini kita akan membahas tentang judul yang tentunya menarik dengan judul Scoping Review of Outdoor Education, atau dalam bahasa yang lebih sederhana yaitu tinjauan luas tentang pendidikan luar ruangan. Sebuah artikel ini adalah penelitian tentang pendidikan luar ruangan, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di alam terbuka atau di hutan, di taman, atau di lingkungan sekitar sekolah. Ini ditulis oleh Carrie, Betty, Raymond, and Elizabeth Iverson. Pada slide ini kita akan melihat gambaran umum tentang penelitian pendidikan luar ruangan yang ditelusuri. Pada tinjauan ini lebih spesifik berfokus pada pendidikan luar ruangan yang diterapkan di negara-negara Nordik, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Jadi negara-negara ini memang terkenal sangat aktif dalam menerapkan pembelajaran di alam terbuka. Yang bisa diperhatikan, yang pertama adalah mempelajari konsep mendalam. Penelitian pada ini menunjukkan bahwa para peneliti di Nordik telah mempelajari konsep outdoor education secara mendalam. Mereka tidak hanya melakukan kegiatan di luar, tetapi juga memahami landasan filosofis dan pedagogisnya. Poin yang kedua, metode yang beragam. Metode itu digunakan bervariasi. Ada yang berupa studi kualitatif, wawancara observasi mendalam, ada juga yang kuantitatif, survei, data statistik. Manfaat yang ditemukan dalam pembelajaran outdoor ini, jadi semua penelitian dikumpulkan, manfaat yang terbukti sangat menarik. Manfaat tersebut meliputi peningkatan keterampilan sosial anak, seperti kerjasama dan komunikasi, serta kesehatan mental siswa yang menjadi lebih baik. Kemudian di situ juga ada gap, ya. Meskipun banyak manfaat ditemukan, tapi diidentifikasi celah atau kekurangan dalam riset. Jadi celah ini termasuk kurangnya studi longitudinal atau penelitian jangka panjang, dan kurangnya fokus mendalam pada kelompok rentan seperti siswa berkebutuhan khusus atau dari latar belakang ekonomi lemah. Nah, pemetaan yang terjadi dari begitu banyak penelitian tentang pendidikan luar ruangan, kami melakukan penyaringan yang ketat. Jadi ditemukan bahwa hanya sebagian artikel yang memenuhi kriteria analisis yang sangat spesifik. Dari total 580 artikel yang dikumpulkan dari berbagai sumber, setelah melalui proses seleksi dan penyaringan yang ketat, akhirnya mendapatkan angka, yaitu 52 artikel yang benar-benar memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut secara mendalam. Jadi 52 artikel ini sebagian besar adalah penelitian yang dilakukan di Denmark dan Norwegia. Fokus utamanya pada pendidikan di sekolah-sekolah dasar. Lalu yang dibahas oleh 52 artikel ini apa? Yaitu menyoroti pendekatan-pendekatan yang unik seperti pembelajaran langsung di alam, kemudian tradisi lokal free loops live, yaitu adalah tradisi Nordik yang menekankan pada kegiatan hidup di alam terbuka untuk kesehatan. Jadi kalau pembelajaran langsung di alam itu bukan sekedar jalan-jalan, tetapi pembelajaran yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran. Ada manfaat-manfaat yang didapatkan dari belajar di outdoor. Yang pertama adalah kesehatan mental. Ini adalah yang paling penting. Pembelajaran outdoor meningkatkan kesehatan mental siswa secara menyeluruh. Berada di alam terbukti mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan fokus. Kemudian ada manfaatnya juga, yaitu mendapatkan aktivitas fisik. Ini adalah solusi yang cerdas untuk masalah kurang gerak. Jadi kegiatan ini secara alami mendorong fisik aktif melalui kegiatan luar ruangan ketika mereka belajar sambil bergerak. Ini sekaligus memenuhi kebutuhan fisik dan kebugaran mereka. Poin yang ketiga adalah hubungan sosial. Di alam terbuka, siswa tidak bisa hanya duduk diam sendiri.
mereka harus berkolaborasi, dan ini dirasa efektif untuk membangun hubungan sosial yang lebih kuat di antara siswa, melatih kerjasama dan empati. Kemudian yang keempat adalah minat belajar. Yang terakhir ini adalah kunci untuk memotivasi pelajar. Pembelajaran outdoor itu memicu minat belajar melalui pengalaman langsung dan nyata. Jadi ketika siswa mempelajari tentang tanaman yang menyentuhnya atau tentang fisika dengan melihat air mengalir, pelajaran itu menjadi lebih mudah diingat dan menyenangkan, bukan sekedar teori di buku. Jadi outdoor education adalah paket lengkap. Anak menjadi lebih sehat, mental dan fisik, lebih sosial, dan yang paling penting lebih termotivasi untuk belajar. Dan hal ini membuktikan bahwa kelas tidak harus selalu dalam tempat kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Kita telah melihat manfaat outdoor education untuk kesehatan mental dan fisik. Lalu mari kita gali lebih dalam bagaimana kegiatan dapat meningkatkan kerjasama dan pemahaman siswa, tapi yang lebih penting bagi keberhasilan akademik dan kehidupan sosial mereka. Untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman, pembelajaran di luar ruangan secara alami memperkuat kerjasama siswa, karena mereka seringkali harus menyelesaikan kegiatan atau tantangan dalam kelompok. Dan hal ini tentunya akan memaksa mereka untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik dalam situasi apapun. Jadi bukan hanya sekedar tugas kelompok di kelas, tetapi memang tantangan fisik dan eksplorasi dapat menuntut kontribusi semua anggota. Kemudian untuk interaksi sosial, ya dirasa memang kegiatan outdoor mendorong interaksi sosial yang lebih baik, di mana siswa berinteraksi dalam konteks yang berbeda. Jadi di luar kelas, sosial di dalam kelas bisa memudar. Jadi ini ketika berinteraksi sosial itu sangat efektif dalam meningkatkan rasa persahabatan dan saling menghargai di antara mereka. Dan yang terakhir yaitu manfaat kognitif, yaitu pemahaman konsep. Dengan belajar di luar, siswa akan merasa rileks sehingga mereka bisa langsung menerapkan teori dalam kehidupan nyata dan di lingkungan sekitar. Misalnya, belajar tentang erosi dengan melihat tanah longsor kecil, atau belajar matematika dengan mengukur pohon. Jadi pengetahuan yang didapat secara nyata akan jauh lebih bertahan lama. Jadi pembelajaran outdoor itu bukan hanya menyenangkan, tapi juga adalah strategi pedagogik yang canggih untuk membantu keterampilan sosial kritis dan memperkuat pemahaman siswa. Setelah kita membahas berbagai manfaat luar biasa, kita harus bersikap realistis. Penerapan outdoor education tentu saja memiliki tantangan. Jika kita ingin menerapkan model ini di sekolah, kita harus siap menghadapi 3 hambatan utama yang sering muncul dalam penelitian di negara-negara Nordik maupun di konteks kita sendiri. Yang pertama, persiapan kompleks. Tantangan pertama adalah persiapan lebih membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Jadi mengajar di luar ruangan bukan berarti spontan. Jadi guru harus merencanakan logistik, peralatan, dan memastikan materi pelajaran diintegrasikan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah faktor keamanan. Keamanan harus selalu menjadi perhatian utama. Ketika kita membawa siswa ke alam terbuka, resiko kecelakaan, cuaca buruk, atau bahkan serangga menjadi perhatian. Jadi sekolah harus memiliki protokol keamanan yang sangat ketat dan pastinya memerlukan pelatihan serta pengawasan ekstra. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Kita berhadapan dengan keterbatasan waktu, peralatan, dan dukungan dari sekolah. Jadi apakah kita ini memiliki waktu yang cukup dalam jadwal mingguan? Apakah sekolah menyediakan peralatan dasar yang memadai seperti jas hujan, alat first aid, atau alat eksplorasi? Dan yang penting adalah apakah dukungan administratif penuh dari sekolah-sekolah dan yayasan? Jadi outdoor education adalah solusi yang hebat, tetapi bukan tanpa hambatan.
Tantangan ini juga bukan berarti kita harus menyerah, melainkan harus diatasi melalui perencanaan yang matang, latihan guru yang baik, dan komitmen sekolah untuk menyediakan sumber daya dan protokol keamanan. Setelah kita melihat manfaat dan tantangan di negara Nordik, kita akan melihat bagaimana implementasi outdoor education di Indonesia sendiri. Jadi, untuk outdoor education di Indonesia sudah diterapkan melalui program, meskipun kita tidak selalu menyebutnya adalah istilah spesifik di pendidikan di luar ruangan. Ada poin-poin implementasi di Indonesia. Yang pertama, pembelajaran di luar kelas. Itu bentuknya seperti outing kelas dengan kunjungan ke museum, kebun binatang, atau tempat bersejarah yang dilakukan untuk mendukung materi pembelajaran. Kemudian poin yang kedua ini ada project based learning atau PBL berbasis lingkungan. Jadi untuk project based learning ini atau PBL, contohnya seperti proyek yang melibatkan pengolahan sampah atau menanam pohon di sekitar. Kemudian yang ketiga, kegiatan observasi lapangan. Di sini guru seringkali menggunakan kegiatan observasi lapangan, terutama dalam pembelajaran sains atau geografi, di mana siswa diminta mengamati lingkungan sekitar secara langsung. Kemudian poin yang keempat, kurikulum merdeka dan konteks dunia nyata. Untuk kurikulum merdeka sangat mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan penggunaan konteks dunia nyata. Jadi untuk kurikulum merdeka ini, lingkungan menjadi sumber utama, belajar utama. Yang poin kelima adalah program ekstrakurikuler. Sudah pasti kita semua punya program adiwiyata, pramuka, dan berbagai kegiatan kurikulum berbasis alam lainnya. Jadi memang program-programnya sudah lama menjadi wadah resmi bagi siswa untuk berinteraksi dan belajar di alam. Contoh kegiatan pendidikan di sekolah saya. Untuk aktivitas luar sendiri, yang pertama adalah pramuka. Kegiatan pramuka di sekolah kami mengajarkan kerjasama dan kepemimpinan. Siswa belajar berbagai keterampilan seperti pertolongan pertama dan navigasi sambil menikmati alam bebas. Yang kedua adalah berkemah. Kegiatan berkemah meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Mereka belajar cara mendirikan tenda, memasak di alam terbuka, dan menghargai kebersihan lingkungan selama aktivitas ini. Yang ketiga adalah mencari jejak. Kegiatan mencari jejak mengasah keterampilan observasi siswa. Mereka belajar mengenali jejak hewan dan flora, serta memahami ekosistem melalui eksplorasi langsung di alam sekitar. Observasi tanaman kelas. Jadi kegiatan menanam sayuran di kebun, siswa kelas 6 melakukan pengamatan langsung dengan menanam sayuran, mempelajari pertumbuhan tanaman, serta mencatat perubahan yang terjadi setiap minggu di kebun sekolah. Jadi ini masuk ke dalam kurikulum merdeka yang terdapat pada bagian project based learning pada P5. Selanjutnya untuk outdoor education ini ada observasi pertumbuhan tanaman. Jadi untuk kegiatannya siswa mencatat pertumbuhan tanaman setiap minggu, kemudian mengukur tinggi tanaman untuk melihat perkembangan dan mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas. Sekianlah pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.